Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Iswa. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, kelas 4, yakni judulnya Indahnya Kebersamaan. Nah, untuk materi pertama yang akan kamu dapatkan adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kita mulai ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Nah, jadi di dalam paragraf tersebut terdapat banyak kalimat. Nah, biasanya paragraf ini kata awalnya agak menjorok ke dalam. Oke, lanjut. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah inti bahasan atau ide utama dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat disebut juga ide pokok atau pokok pikiran atau juga gagasan utama. Nah, gagasan pokok ini dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal, campuran awal dan akhir, atau juga berada di akhir paragraf. Nah, jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf, biasanya diikuti dengan kata-kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Nah, sekarang Ibu ada contoh. Nanti kita sama-sama mencari gagasan pokoknya ya. Contohnya Ibu ada paragraf ini, akan Ibu bacakan. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Sekarang, apa gagasan pokok dari paragraf tersebut? Kita lihat lagi bahwa gagasan pokok biasanya terletak pada bagian awal, campuran awal dan akhir, atau di akhir paragraf. Sekarang kita coba baca di bagian awal atau paragraf pertama, yaitu di kalimat pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, di Sumatera Barat terdapat kelompok etnis yang bernama suku Minang. Kemudian kita beralih ke kalimat yang kedua. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang, yang artinya suku Minang tersebut biasanya disebut atau orang-orang memanggilnya orang Padang atau orang Awak. Dan untuk kalimat yang ketiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang, yang artinya suku Minang biasanya menggunakan bahasa yang disebut bahasa Minang sebagai bahasa daerahnya. Nah, kesimpulannya dari teks tersebut atau paragraf tersebut, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat utama, yaitu bisa menjelaskan dengan kalimat selanjutnya. Kalimat utamanya berbunyi suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Jadi paragraf tersebut menceritakan tentang suku Minang yang terdapat di daerah Sumatera Barat. Sekarang kita beralih ke gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini dapat berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan pokok. Jadi, tadi kan kita sudah mencari tahu gagasan pokok dari paragraf tersebut. Sekarang kita akan mencari gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Tadi gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama. Sekarang gagasan pendukung atau kalimat penjelas kita lihat di kalimat yang kedua. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Berarti menjelaskan lebih rinci tentang suku Minang. Kemudian kalimat yang tiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang.
berarti menambahkan informasi lagi mengenai suku Minang. Jadi paragraf yang kedua dan ketiga adalah merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok tersebut. Nah, sekarang kalian sudah paham belum apa perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sekarang kesimpulannya yaitu gagasan pokok adalah ide utama atau inti bahasan dari suatu paragraf. Biasanya terletak di awal paragraf. Nah, untuk gagasan pendukung merupakan informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok tersebut. Sekarang anak-anak sudah mengerti. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semua bisa paham ya. Ibu akhiri. Selamat pagi.